Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat sore anak-anak. Selamat sore. Iya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Semangat dong. Mana semangatnya? Semangat. Senyumnya mana? Kan cantik kalau senyum. Oke. Terima kasih ya anak-anak sudah hadir pada pertemuan sore hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Untuk hari ini Ibu minta kesediaannya yang berdoa Anissa Safitri. Ya. Bisa ya Anissa ya? Ya, silakan Anissa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Anissa sudah memimpin doa untuk hari ini. Sekarang Ibu absen dulu ya, Ibu panggil namanya Desta Saputri. Hadir, Bu. Pepi Hadir, Bu. Putri Aresa. Hadir, Bu. Kita masih sambil menunggu sambil jalan ya, mudah-mudahan nanti ada lagi temannya yang masuk karena tadi kita hujan ya. Oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Ada berapa teori yang kita pelajari kemarin anak-anak? Silakan. 4, Bu. Iya, silakan sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri, saya dari kelas 11 MIPA 3. Teori-teori pertumbuhan ekonomi ada 4, yaitu teori ekonomi klasik, teori ekonomi neoklasik, teori ekonomi historis, teori ekonomi modern Kuznets. Iya, bagus sekali jawabannya Anissa. Tepat sekali jawabannya ya. Jadi ada 4 teori pertumbuhan ekonomi yang kita pelajari kemarin yang seperti disebutkan oleh Anissa tadi. Yang pertama ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, yang kedua teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, yang ketiga teori pertumbuhan ekonomi historis, yang keempat teori pertumbuhan ekonomi modern Kuznets. Sekarang Ibu tanya lagi. Siapa nama tokoh yang dijuluki sebagai Bapak Ekonomi Dunia? Ada yang masih ingat anak-anak? Saya, Bu, Putri Aresa, Bu. Iya, silakan Putri Aresa. Bapak ada Adam Smith. Iya, bagus sekali Putri Aresa. Jadi Bapak ekonomi kita ini namanya Bapak Adam Smith. Nah, jadi anak-anak, kita di dalam kehidupan sehari-hari ini sering sekali mendengar kata-kata pertumbuhan dan pembangunan. Pertumbuhan dan pembangunan ini selalu beriringan, namun memiliki perbedaan. Jadi antara pertumbuhan dengan pembangunan itu pengertiannya berbeda ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita pahami materi kita hari ini tentang pertumbuhan ekonomi. Ibu bagikan medianya. Apakah sudah terlihat anak-anak PowerPoint di layarnya? Sudah, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pembangunan ekonomi. Sekarang kita yang pertama, pengertian pembangunan ekonomi. Ada yang tahu anak-anak apa itu pengertian pembangunan ekonomi? Putri Aresa, Bu. Ya, silakan Putri Aresa. Pembangunan ekonomi adalah proses perubahan menuju arah perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Iya, betul sekali Putri Aresa. Jadi kalau secara sederhana anak-anak,
pembangunan ekonomi itu merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan penduduk, kesejahteraan masyarakat, serta perubahan mendasar pada struktur perekonomian. Jadi, anak-anak, di dalam pembangunan ini, agar kegiatan pembangunan kita ini bisa berjalan dengan lancar, kita harus tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ada yang tahu anak-anak faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Ya, silakan sebutkan namanya. Fepi Bu dari kelas 11 MIPA 2. Iya, silakan Fepi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi, dan kedua, faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, modal. Dan yang keempat, teknologi dan kewirausahaan. Iya, betul sekali. Anak-anak, sekarang kita simak video dulu ya. Simak videonya ya. Ekonomi meminta pemerintah lebih awal memitigasi aroma resesi agar pemulihan ekonomi tidak jalan cepat. Skenario buruk ekonomi sudah bukan lagi bayangan. Ekonomi Indonesia saat ini mulai melangkah ke fase terberat. Salah satu indikatornya dari angka penerimaan negara yaitu pajak dan hutang. Akhir Mei 2020, realisasi pajak baru 444,6 triliun rupiah, jauh dari target APBN 1.254 triliun rupiah, bahkan turun 10% secara tahunan. Pajak sulit diukir, jalan operasional negara kian sempit, utang jadi keniscayaan jalan keluar. Masih memakai data Kementerian Keuangan, realisasi utang pemerintah di waktu yang sama sudah 360,7 triliun rupiah, naiknya sampai 123% secara tahunan. Oke, anak-anak, kita sudah selesai menonton video. Saat ini kita lanjut berdiskusi di dalam kelompok, mengerjakan tugas yang ada di dalam LKPD. Bagaimana anak-anak, bisa didengar suara Ibu? Ya, Bu. Nah, jadi disebutkan lagi nama-nama kelompoknya ya. Kelompok Genius, ada Desti Adelia, ada Feby Umaira, ada Dwi Destiani, ada Febriansa, dan ada Nandita. Silakan dimulai dari sekarang. Herlambang, bisa mendengar suara Ibu Herlambang? Oke anak-anak, kita cukupkan sampai di sini kegiatan diskusinya. Silakan ditinggalkan diskusi di dalam WA group. Kita lanjutkan lagi di sini di Zoom meeting ini. Ayo semua kameranya diaktifkan. Iya, ayo Fepi dimulai presentasinya. Ya, silakan Fepi. Sebutkan namanya Fepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fepi Edi. Ya. Perkenalkan nama saya dari kelas 11. Saya dari kelompok ini. Menurut hasil diskusi kami, pertama, bagaimana kondisi perekonomian negara kita saat ini? Saat ini Indonesia aspek ekonomi karena kerja pada tahun 2020 diperkirakan negatif.
angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Kasih Pepi untuk presentasinya. Sepertinya teman-teman yang lainnya sedang gangguan ya jaringannya ya Pepi ya. Apakah di sana hujan Pepi? Oke, karena waktu kita mau sudah habis, jadi bagaimana kita langsung simpulkan saja? Apa Pepi bisa menyimpulkan materi kita untuk hari ini Pepi? Ya, silakan Pepi. Dari materi hari ini kesejahteraan masyarakat struktur keterangan. Adapun perbedaan hubungan ekonomi dan Oke, sudah selesai Pepi. Terima kasih untuk Pepi sudah memberi kesimpulan untuk materi hari ini. Sekarang Ibu akan mengulang lagi menyimpulkan materi hari ini. Hari ini kita belajar mengenai 3 indikator ya. Pertama itu pengertian pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi ini merupakan usaha yang panjang, membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa suatu negara itu bisa melakukan pembangunan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi itu merupakan indikatornya untuk suatu negara bisa mengalami pembangunan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi itu anak-anak ada 2. Yang pertama faktor ekonomi dan yang kedua itu faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi itu sendiri ada sumber daya alam, sumber daya manusia, ada teknologi, dan ada modal. Dan untuk faktor non-ekonomi itu ada etos kerja, ada kestabilan politik dan keamanan negara, dan kondisi sosial dan budaya. Baik anak-anak, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan untuk tugas di rumah, silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di LKPD yang sudah Ibu siapkan dan Ibu bagikan di dalam WA group. Serta materi selanjutnya kita akan membahas mengenai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Jadi nanti Ibu harapkan sebelum kita masuk lagi belajar, kalian baca dulu ya di rumah mengenai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelumnya, siapa yang bersedia memimpin doa penutupan kegiatan kita hari ini? Bagaimana? Pepi ya? Sinyalnya yang bagus. Bisa Pepi? Silakan Pepi. Iya, silakan Pepi. dari teman-teman untuk mengakhiri pelajaran kita pada ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Pepi sudah memimpin doa untuk penutupan kegiatan kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Apabila ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf, Ibu minta maaf. Ibu tutup dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya ya. Oke, baik, silakan Ibu Lip ya. Terima kasih anak-anak. Iya, Bu. Yuk.